warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, masih seputar pendidikan guru penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 4. Ada beberapa hal penting Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu nanti akan melakukan pendampingan individu ya. Karena pendampingan individu ini sendiri adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh para pendamping ya, atau pengajar praktek calon guru penggerak. Baik, langsung saja Bapak Ibu, apa saja 3 hal yang penting harus kita lakukan ya, dan kita cermati di dalam pendampingan individu. Ini langsung saya ambil dari buku pegangan pendampingan Bapak Ibu ya, untuk pengajar praktek. Yang pertama kita harus mengetahui tujuan dulu Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan bahwa di dalam tujuan dari pendampingan individu itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yaitu pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu ya. Artinya Bapak dan Ibu, pendampingan ini tujuannya adalah untuk membantu ya dari pembelajaran yang telah dilakukan CGP bersama instruktur dan fasilitator secara daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu satu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan pendampingan individu, wajib untuk melakukan refleksi ya, berbagi, dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Jadi pendampingan individu juga harapannya adalah untuk CGP mampu memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Jadi ketiga tujuan inilah yang nanti menjadi target ya Bapak Ibu ya, di dalam setiap pendampingan individu. Jadi yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain, yang kedua adalah memiliki kematangan moral, dan yang ketiga adalah merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan. Karena nanti di setiap pendampingan Bapak dan Ibu, pengajar praktek harus melihat ya, memonitoring dan mengevaluasi setiap aksi nyata yang telah diimplementasikan oleh calon guru penggerak. Kemudian selain tujuan, ada juga jadwal Bapak Ibu ya. Jadwalnya adalah proses pendampingan individu akan berlangsung 1 bulan sekali ya, sepanjang proses pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu yang ada di angkatan lain ya, karena saya adalah di angkatan 4, silahkan di angkatan lain biasanya akan ada jadwal ya, yang sudah di-share oleh panitia BPGB, dan silahkan jadwal itu diperhatikan Bapak dan Ibu ya, jangan sampai jadwal yang sudah beredar, sudah ada, kita tidak mencermati dan akhirnya kita terlewat. Dalam setiap bulannya, pendamping akan mengunjungi sekolah calon guru penggerak selama kurang lebih 4 jam untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai implementasi pembelajaran daring dan lokakarya, serta mengajak mereka merefleksi prosesnya. Bapak dan Ibu, di dalam pendampingan individu nanti, waktunya kurang lebih 4 jam ya. Silahkan Bapak dan Ibu mengamati kegiatan pembelajaran, observasi Bapak Ibu ya. Jadi, di dalam pendampingan individu, Bapak Ibu wajib melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, ada tema Bapak Ibu ya. Jadi tema ini adalah setiap pendampingan individu nanti ada fokus temanya. Contohnya adalah di saya angkatan 4, itu ada pendampingan individu yang ke-0 ya. Yang pertama itu fokusnya adalah diskusi tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Gajar Dewantara. Kemudian untuk pendampingan individu yang pertama, refleksi dan diskusi hasil umpan balik rekan sejawat. Kemudian yang kedua, diskusi tantangan penerapan aksi nyata kode modul 1 dan 1.2. Bapak dan Ibu, ini adalah 3 hal yang wajib Bapak Ibu harus pahami ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah jadwal, dan yang ketiga adalah tema. Jadi sebelum Bapak dan Ibu melakukan pendampingan individu, Bapak dan Ibu harus memahami ya 3 hal ini ya, karena 3 hal ini adalah poin penting. Ya, memahami tujuan, memahami jadwal, dan yang ketiga adalah
memahami tema pendampingan individu. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya ya. Jangan sampai lupa Bapak dan Ibu ya, tema-tema ini wajib Bapak Ibu cermati ya, karena nanti akan ada tagihan-tagihan yang harus Bapak Ibu lengkapi. Contohnya saja adalah di pendampingan 0 Bapak Ibu ya. Di pendampingan 0 di sini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Di bagian awal pendampingan apa yang harus dilakukan, kemudian bagian inti pendampingan apa yang harus dilakukan, sampai nanti ada bagian akhir pendampingan, dan pada akhirnya nanti adalah di mengisi jurnal pendampingan di LMS. Jadi ini penting sekali Bapak dan Ibu ya. Setelah kita selesai melakukan pendampingan individu, maka kita harus segera mengisi jurnal pendampingan ya, termasuk nanti juga ada penilaian di LMS. Itu Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri, baik untuk calon guru penggerak maupun pengajar praktek ya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk melakukan pendampingan individu yang sesuai dengan panduan. Dan pada akhirnya tujuan pendampingan individu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.